Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang PJOK, membahas tentang atletik. Oke, yang pertama kita akan pelajari, anak-anak, apa itu atletik? Nah, sebenarnya apa sih atletik? Kita bisa lihat di sini ya, sama-sama kita belajar. Atletik adalah cabang olahraga berupa aktivitas jasmani yang dinamis dan harmonis. Maksudnya apa yang dinamis? Dinamis itu artinya penuh dengan semangat, penuh dengan kekuatan atau tenaga yang disesuaikan nantinya dengan keadaan saat berolahraga. Saat olahraga apa yang dilakukan nanti disesuaikan. Nah, harmonis artinya keadaan yang selaras atau serasi dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan. Dan atletik ini adalah gerakan-gerakan yang meliputi berbagai gerakan. Contohnya, gerakan jalan, gerakan lari lompat, dan gerakan lempar. Jadi, oleh karena itu, gerakan atletik ini disebut juga dengan cabang olahraga yang tertua. Kenapa dikatakan yang tertua? Karena gerakan ini tadi meliputi gerakan jalan, lompat, dan lari. Nah, jadi dikatakan yang tertua karena atletik ini adalah induk dari berbagai cabang olahraga. Yang cabang olahraga yang sekarang ini berawal dari atletik. Karena atletik ini adalah cabangnya semuanya, cabang atau induknya. Bisa dikatakan begitu ya, induk olahraga. Nah, yang kedua kita akan bahas adalah sebenarnya dari mana kata atletik itu muncul. Nah, kata atletik itu dalam bahasa Yunani artinya auton. Ya, auton. Yang artinya adalah perlombaan atau pertandingan. Sehingga karena diawali dulu di Yunani itu sering diadakan perlombaan atau pertandingan. Nah, diawali dari sana dan diambillah kata atletik dari kata auton. Ya, selanjutnya yang ketiga, manfaat atletik. Apa sih manfaat atletik bagi kita? Kita sudah berolahraga, apa sih manfaatnya? Nah, di sini ada beberapa manfaat atletik yang meningkatkan kemampuan biomotorik. Ya, biomotorik itu misalnya kekuatan harus diperlukan. Terus daya tahan, kecepatan, kelenturan, koordinasi, dan sebagainya. Itu yang lain disebut dengan manfaat atletik bagi kemampuan biomotorik. Ya. Nah, di sini ada gerakan lari. Gerakan lari ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu gerakan lari mengangkat paha. Gerakan lari mengangkat paha ini diawali dengan sikap yang berdiri tegak. Ya, kita gunakan dengan gerakan bersiap berdiri tegak diawali, dan kedua kaki sejajar dan rapat. Nah, kedua tangan berada di sisi dada atau setinggi dada di kepala begitu ya, dengan pandangan lurus ke depan. Nah, baru kita yang kedua, baru mulailah melakukan gerakan lari dengan mengangkat paha setinggi pinggul, ya, seperti membentuk sudut, ya, seperti membentuk sudut.
Nah, ini dilakukan secara berkelanjutan dengan gerakan yang bergantian, kaki kanan dengan kaki kiri sampai seterusnya dilakukan. Ini gerakan lari mengangkat paha. Yang kedua, gerakan lari mengangkat tumit. Yang mana gerakan ini diawali dengan diawali dengan sikap kedua kaki sejajar dan rapat. Nah, kedua tangan di sisi badan dengan pandangan yang lurus ke depan. Nah, baru kita melakukan memulai gerakan dengan mengayunkan kaki ke belakang dengan posisi tumit setinggi pinggul. Jadi kita melakukan gerakan berlari seperti berlari tapi tumit ke belakang, tumit kaki itu ke belakang. Ya, bisa lihat gambar yang di sini. Tumitnya ke belakang. Kalau yang pertama tadi kakinya ke depan, ya, gerakannya ke depan. Tapi ini tumitnya ke belakang. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, lari santai atau jogging. Nah, ini yang sering kali kita ketemukan ya. Lari santai atau istilahnya jogging disebutkan ini adalah lari yang dilakukan bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh dan untuk pemanasan atau sebelum latihan. Jadi kalau orang mau melakukan gerakan-gerakan olahraga lain atau bermain bola atau melakukan olahraga lain lah katakan. Jadi yang mereka lakukan adalah olahraga ringan. Yang pertama itu biasanya jogging. Ya, ini termasuk olahraga yang santai, yang ringan, yang mana gerakan ini lari santai ini atau jogging ini bertujuan untuk melatih daya tahan paru-paru atau jantung. Nah, jadi sudah biasa kita lihat kalau gerakan ini dilakukan orang sebelum biasa dikatakan dengan pemanasan ya, dengan jogging. Oke. Yang keempat, lari sprint atau lari cepat. Nah, istilah populer dari lari cepat ini disebut dengan sprint. Ya, yang mana gerakan ini mengutamakan kecepatan dan kekuatan dari kaki tungkai ini untuk berlari secepat-cepatnya dan sekuat-kuatnya. Karena biasanya dilakukan gerakan ini untuk olahraga sprinter ya, olahraga lari jarak-jarak dekat. Jadi sangat dibutuhkan sekali kekuatan dan kecepatan kaki di dalam pertandingan. Nah, itu dari beberapa contoh lari, ada beberapa 4 tadi contoh lari, gerakan-gerakan lari, dan gerakan lari ini adalah menjadi dasar dari cabang olahraga, berbagai macam cabang olahraga. Ini menjadi dasarnya. Nah, kesimpulannya bagi kita, atletik ini adalah cabang olahraga yang tertua. Dan atletik juga dikatakan induk dari berbagai olahraga. Ya, yang tadi meliputi olahraga-olahraga jalan, olahraga lari, lompat, lempar, dan sebagainya yang sering kita jumpai di berbagai cabang olahraga. Nah, gerakan lari ini juga yang menjadi dasar dari berbagai cabang olahraga. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga kalian bisa mengerti, mudah dipahami, dan sampai berjumpa kembali